Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afin Kurnia, NIM 2213 40 160 dari jurusan Bimbingan Konseling Islam, Fakultas Dakwah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Seperti biasa, saya ingin mereview materi atau learning jurnal dari pemakalah kemarin. Kebetulan saya pemakalannya, jadi ada muatan isi materi yang saya sampaikan di learning jurnal pada kali ini. Cukup menarik untuk dibahas tentang elemen-elemen pembuatan film. Pembuatan film adalah proses kreatif yang melibatkan banyak elemen yang saling berkaitan. Setiap elemen memiliki peran penting dalam membentuk keseluruhan film. Pembuatan film juga sebuah proses kreatif yang kompleks dan multi tahap dan yang bertujuan untuk menghasilkan sebuah karya visual yang dapat dinikmati oleh banyak orang. Proses ini melibatkan berbagai tahapan, mulai dari pengembangan ide cerita hingga distribusi ke film publik. Jadi film ini salah satu proses kreatif yang melibatkan banyak elemen yang saling berkaitan. Jadi kalau ditanya elemen apa yang lebih penting di film itu, semuanya saling berkaitan satu sama lain. Jadi menghasilkan output yang sangat luar biasa dan distribusi oleh perfilman itu. Nah, salah satu format yang umum digunakan dalam penulisan naskah film adalah format screenplay atau skenario atau naskah layar. Berikut adalah contoh elemen dasar dalam format ini. Yang pertama ada judul. Judul ini meliputi judul film ditulis di bagian atas halaman. Ada juga kredit pembuat. Di sini ada nama penulis, sutradara, dan produser. Ada sinopsis, ringkasan singkat cerita. Ada karakter, meliputi nama karakter ditulis dengan huruf kapital saat pertama kali diperkenalkan. Ada juga deskripsi adegan, menggambarkan latar dan suasana. Ada dialog, teks yang diucapkan oleh karakter diatur di tengah halaman. Ada aksi yang meliputi deskripsi tindakan karakter ditulis dalam bentuk narasi. Nah, menggunakan format ini membantu memastikan naskah mudah dibaca dan dipahami oleh semua pihak yang terlibat dalam produksi. Jika kamu tertarik, banyak alat atau perangkat lunak yang bisa membantu dalam penulisan naskah dengan format yang tepat. Seperti itu. Jadi salah satu format yang digunakan dalam pembuatan film ini adalah screenplay atau skenario atau naskah layar yang sering digunakan. Pembahasan yang kedua adalah logika bahasa. Ini menarik dan menjadikan pendiskusian juga. Logika bahasa dalam film mencakup bagaimana dialog, narasi, dan simbolisme digunakan untuk menyampaikan tema, karakter, dan plot. Ini melibatkan analisis struktur bahasa, penggunaan metafora, dan permainan kata yang dapat memperdalam pemahaman penonton. Misalnya, cara karakter berbicara bisa mencerminkan latar belakang mereka, hubungan antar karakter, dan dinamika emosional dalam cerita. Nah, logika bahasa ini juga membantu untuk bagaimana audiens yang menonton film tersebut bisa memahami konteks dari film tersebut. Ada juga ya majas metafora yang digunakan ataupun yang diperuntukkan memudahkan bahasa ini dipahami oleh khalayak umum karena sifat film ini didistribusikan ke publik seperti itu. Jadi cara berbicara seseorang itu menggambarkan latar belakangnya seperti itu. Jadi logika bahasa ini sangat penting digunakan di dalam sebuah perfilman. Selain itu, film seringkali menggunakan teknik visual untuk mendukung logika bahasa. Jadi selain dari metafora dari tadi ya, pengguna metafora dari di majelis metafora ini, ternyata selain itu film juga sering menggunakan teknik visual untuk mendukung logika bahasa, seperti penggambaran simbolis yang memperkaya narasi. Dengan demikian, analisis logika bahasa dalam film membantu kita memahami makna yang lebih dalam di balik dialog atau tindakan. Seperti itu. Apa sih metafora? Jadi ada pertanyaan, apa metafora dan apa keterkaitan dengan logika bahasa? Metafora menurut definisi KBBI adalah gaya bahasa yang menggunakan kata atau ungkapan lain untuk menggambarkan objek atau konsep lain berdasarkan persamaan atau kias. Jadi metafora atau majelis metafora ini memiliki perbandingan gitu, perbandingan bahasa. Contoh seperti ini. Kalau ada narasi yang mengatakan sang raja siang terbit ataupun muncul dari permukaan. Artinya sang raja siang ini kan sering digambarkan panas. Ataupun rajanya siang adalah matahari. Jadi sang raja siang itu adalah matahari terbit. Itu simpelnya majas metafora itu. Artinya membandingkan satu kata dengan kata yang lain sehingga bisa menyimpulkan kesimpulan yang sama seperti itu. Nah, metafora itu digunakan untuk mempermudah konsumen ataupun yang menikmati film itu memahami konteks film tersebut.
Nah, selain daripada logika bahasa ini juga ada yang namanya visual tadi untuk membantu untuk memudahkan pemahaman si audiens itu memahami konteks dari film. Nah, dari karakter berbicara seseorang menggunakan logika bahasa itu akan memudahkan menemukan latar belakang dari layar dari cerita itu sendiri. Mungkin itu aja. Ini sangat menarik dan ini sangat seru untuk dibahas lebih lanjutnya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.